Apa sebenarnya yang dimaksud Menteri Pertahanan ketika beliau meminta TNI bersiap menghadapi perang berlarut? Apakah Indonesia benar-benar sedang menuju skenario konflik jangka panjang? Dan yang paling krusial, apakah TNI saat ini benar-benar mampu bertahan jika perang itu tidak selesai dalam hitungan hari atau bulan? Pernyataan Menhan Syafri Samsudin dalam Rapim Kementerian Pertahanan dan TNI bukan pernyataan biasa. Ia tidak bicara soal latihan rutin, ia tidak bicara soal modernisasi senjata semata. Ia bicara tentang kesiapan menghadapi perang yang melelahkan, perang yang menguji bukan hanya senjata, tetapi mental prajurit, ketahanan negara, dan daya tahan bangsa. Dan ketika Menhan menyebut ancaman fisik dan psikologis dalam satu tarikan napas, itu berarti medan perang Indonesia ke depan tidak lagi sesederhana darat, laut, dan udara. Apa itu pertahanan defensif aktif sebenarnya? Pertahanan defensif aktif bukan konsep pasif, bukan pula sekadar bertahan sambil berharap situasi membaik. Defensif aktif berarti Indonesia tidak berniat menyerang siapapun, tetapi juga tidak akan menunggu hingga musuh mengetuk pintu. Dalam konsep ini, ancaman harus dihadapi sebelum menjadi krisis, tekanan harus dipatahkan sebelum menjadi konflik terbuka, dan gangguan harus dihentikan sebelum berubah menjadi perang. Ini adalah doktrin yang menggabungkan intelijen aktif, kesiapan militer, manuver diplomasi, dan kontrol ruang informasi. Dengan kata lain, Indonesia memilih berdiri tenang, tetapi dengan senjata terkokang dan mata terbuka lebar. Perang berlarut bukan perang film. Perang berlarut bukan perang besar dengan satu pertempuran penentu. Ia adalah konflik yang menggerogoti perlahan. Hari ini mungkin tidak ada tembakan. Besok mungkin hanya insiden kecil. Lusa bisa berupa tekanan ekonomi, dan di saat yang sama, perang opini terus berjalan tanpa henti. Dalam perang berlarut, musuh tidak perlu menghancurkan TNI. Cukup membuat negara lelah, membuat rakyat ragu, dan membuat elit kehilangan fokus. Inilah perang yang paling berbahaya, karena ia seringkali tidak terasa seperti perang, sampai semuanya sudah terlambat. Ancaman fisik nyata yang bisa dihadapi Indonesia. Ancaman fisik terhadap Indonesia sangat realistis. Bukan karena Indonesia lemah, tetapi karena posisi Indonesia terlalu strategis untuk diabaikan. Tekanan di wilayah laut, provokasi di kawasan perbatasan, gangguan jalur logistik, dan konflik terbatas berskala kecil dalam skenario perang berlarut. Serangan fisik tidak datang sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit, menguras sumber daya, menguras kesiapan, dan memaksa negara terus berada dalam posisi siaga. Jika tidak dikelola dengan benar, tekanan kecil yang dibiarkan akan berubah menjadi konflik besar yang tak terkendali. Ancaman psikologis yang sering diremehkan. Ancaman psikologis justru menjadi senjata favorit dalam perang modern. Karena murah, sulit dideteksi, dan dampaknya sangat besar. Hoaks, propaganda, narasi pesimistis, dan upaya memecah kepercayaan rakyat terhadap TNI dan negara. Jika rakyat mulai meragukan negaranya sendiri, jika prajurit mulai bertanya apakah perjuangan ini sepadan, maka musuh sudah menang setengah jalan. Inilah sebabnya, Menhan secara khusus menyinggung ancaman psikologis, karena perang hari ini adalah perang pikiran sebelum perang senjata. Apakah TNI mampu menghadapi perang berlarut? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan emosional, harus dijawab dengan realistis. Secara jumlah dan pengalaman TNI adalah kekuatan besar di kawasan, struktur, teritorial yang luas, personel terlatih, dan pengalaman operasi panjang menjadi keunggulan utama. Namun perang berlarut menuntut lebih dari sekadar keberanian. Ia menuntut logistik yang berkesinambungan, sistem komando yang solid, integrasi antar matra, dan kemampuan bertahan dalam jangka panjang. TNI memiliki fondasi kuat, tetapi keberhasilan perang berlarut sangat ditentukan oleh sistem nasional di belakangnya. Perang berlarut adalah tes ketahanan negara. Dalam perang berlarut yang diuji bukan hanya prajurit di garis depan, tetapi industri pertahanan, ekonomi nasional, stabilitas politik, dan persatuan masyarakat. Jika satu sektor runtuh, efek domino tidak bisa dihindari. Inilah mengapa pertahanan hari ini tidak bisa hanya dibebankan kepada TNI. Ia harus menjadi sistem pertahanan semesta yang hidup. Kenapa pernyataan Menhan ini penting? Pernyataan Menhan Syafri bukan tanda Indonesia ingin berperang, tetapi tanda Indonesia tidak ingin lengah. Defensif aktif adalah sikap realistis.
Perang berlarut adalah skenario terburuk yang harus disiapkan. Ancaman fisik dan psikologis adalah medan tempur baru yang nyata. TNI memiliki kekuatan, namun kekuatan itu hanya akan efektif jika didukung ketahanan nasional secara menyeluruh. Dan disinilah pesan terpentingnya jika perang berlarut benar-benar terjadi. Yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan militer, tetapi keberlangsungan negara itu sendiri